Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan berjudul The Killer yang dirilis pada tahun 2022, di mana film ini menceritakan sosok seorang suami yang terlihat biasa-biasa saja di awalnya, namun ternyata seiring beberapa kejadian yang menimpa dirinya, terungkaplah siapa sebenarnya pria tersebut, yang mana ia tak segan-segan menghabisi siapapun juga orang-orang yang membuat masalah dengan dirinya, apalagi dengan istrinya. Walaupun sudah banyak juga kreator lain yang membahas film ini, tapi jujur karena saya suka dengan filmnya, jadi saya akan merangkum film ini versi saya. Dan jika teman-teman sudah pernah melihat rangkuman film ini, bisa langsung di skip saja. Namun jika ingin menikmati rangkuman film ini dari saya, kalian bisa tetap lanjutkan video ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film akan berfokus pada seorang pria bernama Bang Wikang. Wikang juga memiliki seorang istri bernama Yunsu, di mana saat itu sang istri meminta izin pada Wikang untuk bisa liburan dengan salah satu temannya selama beberapa hari. Yunsu juga meminta agar Wikang menjaga anak dari temannya itu selama dia liburan. 그래서 뭔데 부탁할 거? 애 좀 봐줘. 무슨 애? 이번에 제주도 여행 같이 간 언니 있지? Walaupun awalnya Wikang tak setuju, tapi karena rasa cinta yang besar pada sang istri, ia pun menyanggupi hal tersebut. 이번에 협조 잘하잖아? 그럼 몇 달간 원 없이 소개해줄게. Dan di hari berikutnya, Wikang mengantar Yunsu dan temannya itu pergi ke bandara. 간다? Menepati janji pada sang istri, Wikang pun menjemput anak dari teman istrinya itu. Anak itu bernama Yunji. Bukannya langsung pulang ke rumah, tapi Yunji malah meminta Wikang agar mengantarkannya ke toko buku. Dan di sini kita akan sedikit melihat kemampuan yang dimiliki oleh Wikang, di mana ia bisa menebak jika sebenarnya Yunji ini tidak benar-benar ingin membeli buku, melainkan ia hanya ingin bersenang-senang saja. 감당이 안 되는 미숙성의 인간. 이 주변인이 겁나는 이유는 어디로 튈지. Saat itu, Wikang tidak melarang apa yang akan dilakukan oleh Yunji. Ia malah memberikan uang tambahan pada Yunji agar ia dan temannya bisa bersenang-senang. 맛있는 것도 좀 사 먹고. 알았지? 고맙습니다. Dan pada saat tengah malam, Yunji malah menelepon sambil berkata jika perutnya terasa sakit dan meminta Wikang untuk menjemputnya. Namun ketika tiba di sana, Yunji terlihat sehat dan saat itu ia sedang bersama seorang pria yang merupakan kakak kelasnya. Beberapa saat kemudian, Yunji malah menyuruh Wikang untuk pulang ke rumah karena ia mendapatkan pesan dari kakak kelasnya tadi yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Wikang juga sempat melihat Yunji yang sedang berboncengan dengan kakak kelasnya itu. Awalnya, Wikang tak ingin ambil pusing dengan kelakuan Yunji, tapi setelah ia mendapatkan pesan dari sang istri yang menanyakan keadaan Yunji, disitulah ia memutuskan untuk mengikuti Yunji. Untungnya saat Wikang memberikan uang pada Yunji, ia juga meletakkan sebuah GPS di dompet milik Yunji, hingga Wikang pun bisa mengetahui keberadaan Yunji. Sementara itu, Yunji ternyata telah dijebak oleh kakak kelasnya itu, di mana kakak kelasnya itu telah bersekongkol dengan seorang siswi yang menyambi bekerja sebagai seorang germo. Ia bernama Suyon. Tak terima dengan apa yang telah mereka lakukan, Yunji sempat mengeluarkan kata-kata kasar pada Suyon dan teman-temannya. Hingga Suyon yang ingin menamparnya, tapi tiba-tiba saja Wikang sudah sampai di sana dan langsung menghentikan hal itu. 나간 애들. Suyon pun lantas menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Wikang. Tapi disinilah kita akan melihat sedikit kemampuan yang dimiliki oleh Wikang, di mana ia mampu mengalahkan semua orang di sana dengan sangat mudah dan dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Bahkan ketika Suyon menusuk dirinya dengan pisau, Wikang sama sekali tak menunjukkan ekspresi apapun.
Keesokan harinya, pada akhirnya Yunji tinggal di rumah Wikang. Walaupun sebenarnya Wikang lebih suka jika ia tinggal sendiri, tapi karena ini adalah perintah sang istri untuk menjaga Yunji, ya mau tak mau ia harus menerimanya. 어저께 돈 줬잖아. 그걸로 밥 사 먹어. 몇 살인다 이거. Pada malam harinya, ketika Wikang dan Yunji melintas di lokasi kemarin, terlihat banyak sekali polisi di tempat tersebut, di mana ternyata semua orang yang telah dihajar oleh Wikang kemarin telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Dan hal itu membuktikan jika ada kelompok lain yang menghabisi mereka semua agar bisnis kotor mereka tidak terungkap. Wikang juga sempat dimintai keterangan oleh polisi yang sedang berjaga, tapi karena Wikang memiliki alibi yang kuat, ia pun segera dilepas. Esoknya, polisi kemarin yang kita sebut saja dengan Lee, ia datang ke rumah Wikang untuk mencari informasi. Karena ternyata di saat kejadian, mobil milik Wikang sempat terekam sedang melintas di tempat itu. Namun dengan tenangnya, Wikang menjawab semua pertanyaan dari polisi tersebut. Tak lama setelah itu, Yunji mendapatkan telepon dari Suyon yang mengatakan jika ia berniat untuk menjebloskan Wikang ke penjara. Karena ternyata Suyon mempunyai pisau yang sempat dipegang oleh Wikang waktu itu. Dan hal tersebut bisa dijadikan barang bukti yang membuat seolah Wikang lah yang melakukan pembunuhan itu. Suyon juga mengatakan jika sudah ada pelanggan yang menginginkan Yunji dan menyuruh Wikang agar menyerahkan Yunji pada dirinya. Terakhir, Suyon juga berterima kasih untuk dompet yang telah ditinggalkan oleh Yunji, yang mana semua uang di dalamnya otomatis akan menjadi miliknya. Setelah itu, Wikang memberikan sebuah gelang pelacak pada Yunji, sedangkan dirinya akan pergi mencari Suyon berdasarkan GPS yang ada di dompet milik Yunji. Sampai di sana, betapa terkejutnya Suyon dan bosnya ketika melihat Wikang yang sudah ada di tempat itu. Si bos pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya yang berbadan besar untuk menghajar Wikang. Wikang dengan wajah dinginnya mulai mengintimidasi Suyon dan bosnya dengan menghantam kepala anak buahnya tadi, dan bahkan Wikang juga menyayat tangan anak buahnya itu agar si bos menyerahkan pisau tersebut. Melihat jika Wikang bukanlah orang sembarangan, si bos pun langsung menyerahkan pisau tersebut sambil memberikan tembakan lalu kabur bersama Suyon. Ketika ingin mengejar mereka, Wikang dihadang oleh seseorang yang mempunyai kemampuan yang cukup kuat. Tak ingin buang-buang waktu, Wikang berhasil melukai orang itu dan lantas meninggalkan tempat tersebut. Namun sampai di rumah, Wikang mendapati rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan. Dan ternyata Yunji juga telah diculik oleh kelompok yang bekerja sama dengan Suyon. Wikang kemudian membuka koper miliknya dan mengambil semua peralatan yang ia butuhkan. Dan dengan gelang pelacak yang telah diberikan pada Yunji, tak sulit baginya untuk menemukan lokasi Yunji. Sampai di tempat yang telah ditunjukkan oleh alat pelacak tersebut, Wikang langsung menghajar beberapa orang di sana. Dan ketika Suyon yang akan pergi, ia pun langsung menangkap Suyon yang ternyata gelang pelacak itu kini ada pada Suyon. Setelah itu, Wikang lantas melakukan interogasi pada Suyon. Di sana, Suyon menjelaskan jika para gadis itu akan dibawa ke sebuah hotel sebelum diserahkan pada para pelanggan. Namun saat ditanyakan apa nama hotelnya, Suyon malah tak mau menjawab. Mengira jika Wikang akan melakukan pelecehan terhadapnya, tapi ternyata ia malah menusuk paha Suyon hingga hampir menembus arterinya. Dan mau tak mau, Suyon pada akhirnya menjelaskan semuanya pada Wikang. 경찰 오면 응급실부터 보내달라고 해. Sesaat setelah Wikang pergi, Lee yang tiba di lokasi menemukan Suyon sudah tewas bersimbah darah. Sepertinya ada sebuah kelompok lain yang melakukan hal itu agar Suyon tak buka mulut.
Sementara Wikang sendiri kini sudah tiba di hotel yang dimaksud. Baru saja sampai di dalam, ia sudah harus menghadapi beberapa orang di tempat itu. Namun dengan kemampuan yang dimiliki Wikang, tanpa kesulitan yang berarti, ia dapat menghajar semua orang di tempat tersebut. Dan di sini kita dapat melihat betapa sadisnya Wikang saat menghabisi semua preman itu. Seolah ia sudah sering melakukan hal tersebut. Setelah menghabisi orang-orang itu, Wikang mengejar beberapa orang yang tersisa. Dan ketika ingin diminta keterangan, mereka malah bertele-tele untuk menjawab. Dan hal itulah yang membuat Wikang menjadi kesal. Kemudian, Wikang kembali ditemui oleh seseorang yang sempat ia hadapi waktu itu. Orang tersebut dengan baik hati malah mengatakan keberadaan Yunji yang besok pagi akan dikirim ke Rusia melalui pelabuhan kargo. Namun, ia juga berkata jika Wikang tak akan bisa datang ke sana karena saat ini ia akan menghabisi Wikang di tempat ini. Tak ingin buang waktu, Wikang segera berlari untuk menghindari orang itu. Karena ia sudah memberitahu keberadaan Yunji, Wikang tidak ingin menghabisi orang tersebut dan mengikatnya di dalam gedung itu. Sementara di waktu yang bersamaan, Wikang langsung meloncat keluar gedung. Tapi tiba-tiba Li datang ke sana dan langsung menodongkan senjatanya pada Wikang. Namun dengan mudahnya, Wikang dapat merebut senjata tersebut. Dan ia meminta kepada Li untuk ikut dengannya ke pelabuhan tempat Yunji akan dikirim. Sampai di pelabuhan, ketika Wikang melihat Yunji yang ada di dalam sebuah mobil, ia pun tancap gas dengan sangat kencang hingga... Setelah menyelamatkan Yunji, bosnya Suyon datang dan ingin menabrak mereka. Kemudian ketika ingin bertanya pada orang itu, namun ia tak mau berkata apapun pada Wikang. Hingga pada akhirnya Wikang pun menghabisi orang itu. Dan di sini kita akan mengetahui jika sebenarnya Li ini adalah seorang polisi korup yang telah bekerja sama dengan kelompok tersebut. Wikang kemudian mengajak Li untuk bekerja sama membantu membereskan kekacauan yang telah ia buat. Dan dengan begitu ia akan merahasiakan semua perbuatan korup yang telah dilakukan oleh Li. 조만간 연락할게. Yunji dan Wikang pun kini dirawat di rumah sakit. Karena berkat bantuan Li, mereka hanya dianggap sebagai korban. Namun, Li tetap penasaran bagaimana Wikang bisa tahu tentang dirinya yang menerima suap dan terlibat dalam peristiwa ini. Yang mana Wikang kemudian menjelaskan jika saat ia terjatuh dari gedung waktu itu, ia melihat jasad Suyon ada di dalam bagasi mobil Li. Dan hal itu pasti atas suruhan dari si bos untuk menghilangkan barang bukti. Wikang yang sudah kadung terlibat dalam peristiwa ini ingin menyelesaikan semuanya sampai ke akar-akarnya dan ingin mengetahui siapa sebenarnya orang di balik semua ini. Li pun berkata jika mereka ada kaitannya dengan kelompok mafia yang berasal dari Rusia dan kemungkinan akan sulit untuk mengungkap peristiwa ini. Namun setelah diberikan tawaran uang yang sangat banyak, Li pada akhirnya setuju untuk membantu Wikang. Kemudian Wikang menemui salah satu rekannya dan meminta sebuah senjata berupa sniper berikut dengan peredamnya. Dan karena cukup sulit mendapatkan senjata tersebut, orang itu meminta sedikit waktu pada Wikang. 날씨도 꿉꿉하고 해서. Malam harinya, Wikang dihubungi oleh sang istri dan menanyakan keadaan Yunji. Yang tentu saja agar Yunsu tak kepikiran, Wikang pun berkata jika semuanya baik-baik saja. 자기도 조심하고. Tak lama kemudian, Li memberikan kabar jika ia mengetahui siapa orang yang menjadi dalang dari semua ini. Ia adalah Park Yung Jo.
Yang mana Park adalah bos yang memiliki bisnis ilegal untuk menyelundupkan gadis-gadis muda Korea yang akan dikirim ke Rusia. Dan betapa terkejutnya Park saat itu setelah melihat kedatangan Wikang yang langsung menghabisi semua anak buahnya. Ia pun langsung menembak kaki Park dan ingin meminta keterangan darinya. Namun Park tetap tak bergeming, karena menurutnya diberitahu ataupun tidak, ia akan tetap dihabisi oleh Wikang. 씨발, 이 난장판을 쳐놓고 그냥 갈 리가 없잖아, 이 개새끼야. Dan disitulah Wikang dengan tenangnya mampu mengubah anggapan Park hingga membuat Park mau untuk menjelaskan semuanya pada Wikang. Park kemudian bercerita mulai dari direkrutnya orang-orang seperti Suyon untuk mencari para gadis muda. Kemudian Park akan memoles semua gadis itu sebelum mereka dikirim ke Rusia. Dan di sini kita juga baru mengetahui jika Park sama sekali tak ada hubungannya dengan mafia dari Rusia. Yang ada mereka itu menjalankan bisnis perhotelan serta pelacuran. Di mana bisnis yang mereka jalani bisa tetap aman itu dikarenakan ada backingan dari seorang hakim yang sangat terkenal di Korea. Dan ternyata hakim tersebut juga sangat menyukai gadis-gadis muda untuk bisa dinikmati, yang salah satunya adalah Yoonji. Setelah menghabisi Park, Wikang pun menghubungi seseorang yang merupakan tim pembersih. Mereka bertugas untuk membersihkan TKP dan membereskan semua kekacauan yang telah terjadi, layaknya seperti di film John Wick. Lalu, apakah sebenarnya Wikang ini sama seperti John Wick yang merupakan pembunuh bayaran yang sudah bertobat? 조만간 가평에서 대청소가 있어. 마지막으로 그것까지만 마무리해줘. Kemudian Wikang kembali ke tempat kenalannya untuk mengambil senjata yang telah ia pesan. Setelah itu, ia dihubungi oleh Lee yang mengatakan jika hakim itu tak lain adalah kepala kejaksaan provinsi, yang mana keluarga dari si hakim tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam perpolitikan di Korea Selatan. Dan hal itu membuat Lee merasa ragu apakah Wikang dapat menyentuh hakim tersebut. Ia juga menambahkan jika ibu dari Yoonji sebenarnya sudah lama tiada, dan yang kini merawatnya tak lain adalah ibu tirinya. Sepertinya Lee salah dalam menilai Wikang. Tidak peduli dengan siapapun itu, Wikang tetap datang ke rumah hakim tersebut dan langsung menghabisi semua anak buahnya dengan sniper yang telah ia pesan. Setelah itu, ia pun langsung merangsek masuk ke dalam sambil melakukan tembakan jarak dekat seperti dalam adegan di film John Wick. Alex, Boris, Di sana, kembali lagi, Wikang harus berhadapan dengan si pirang yang tempo hari sempat berurusan dengannya. Tak hanya itu, Lee juga datang ke sana untuk membantu Wikang. Tapi ternyata Lee melakukan pengkhianatan pada Wikang, yang mana ia sengaja menjebak Wikang untuk datang ke tempat ini, kemudian menyerahkannya pada hakim tersebut. Yang saat itu, si hakim sendiri sedang bersama seorang ABG yang telah ia pesan. 이분 엄청 무서운 분이시네. 저 칼 좀 가져. Dan terbukti jika pengaruh dari si hakim ini sangatlah besar. Bahkan Lee yang sudah sepakat bekerja sama dengan Wikang saja bisa berkhianat dan lebih memilih untuk berada di kubu si hakim. Si hakim lalu menyuruh Lee untuk menghabisi Wikang dan membuat kematiannya seolah-olah karena bunuh diri. Kemudian Wikang pun dibawa ke tempat lain untuk dieksekusi. Sedangkan si hakim sendiri ingin bersenang-senang dengan gadis ABG yang baru saja ia pesan. 좋은 건 같이 해야지. Tapi tak lama, Wikang langsung menghajar Lee dan semua anak buah dari hakim tersebut. Hingga saat sebelum ia menghabisi Lee, Wikang sempat berkata jika sebenarnya ia sengaja membiarkan dirinya untuk ditangkap agar ia bisa menyaksikan secara langsung wajah hakim tersebut. Dan itu berarti jika Wikang dari tadi bisa saja dapat dengan mudah untuk menghabisi mereka semua. Hingga pada akhirnya Wikang pun melakukan pertarungan terakhirnya dengan si pirang yang merupakan orang kepercayaan dari si hakim. Dimulai dari aksi tembak-menembak yang mereka lakukan dari jarak dekat, lalu kemudian dilanjutkan dengan aksi saling pukul, di mana di sini kita akan melihat kemampuan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Wikang.
Setelah menghabisi semua anak buahnya tanpa sisa, Wikang lantas menemui si hakim tersebut, di mana saat itu si hakim benar-benar terlihat sangat ketakutan. Si hakim juga sempat menawarkan bayaran yang sangat besar untuk Wikang, namun Wikang tetap menolaknya. Ia pun sangat penasaran mengapa si hakim ini sangat menginginkan Yunji. Dan disinilah semuanya terungkap jika ternyata orang yang melaksanakan semua bisnis haram ini tak lain adalah ibu tiri dari Yunji sendiri. Yang mana si hakim ini memesan langsung Yunji pada ibu tirinya itu. 그냥 그들한테 다 뒤집어 씌우면 된다니까. Mengira jika ia akan dibebaskan, tapi ternyata mengetahui jika ibu tirinya Yunji ini adalah orang jahat, Wikang secara diam-diam langsung menemui ibu tirinya Yunji itu saat dirinya sedang tidak bersama dengan Yunsu. Lalu, Wikang bertanya mengapa ia mendekati istrinya dan mengajaknya untuk liburan. Di mana si ibu ini menjawab jika ia sengaja mendekati Yunsu setelah mengetahui jika suaminya, yaitu Wikang, adalah orang yang sangat kaya. Dan itu artinya ia hanya memanfaatkan Yunsu karena kekayaan yang ia miliki. Mengetahui hal tersebut dan untuk menjaga sang istri dari orang jahat, ketika sampai di tempat yang sepi, Wikang dengan santainya langsung menghabisi si ibu itu, kemudian meninggalkan jasadnya untuk dibereskan oleh tim pembersih yang sudah biasa bekerja sama dengannya. Film ditutup dengan scene yang memperlihatkan Wikang dan Yunji yang datang tiba-tiba untuk menemui Yunsu. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.